Perkenalkan, nama saya Slamet. Umur 30 tahun, jomblo, dan sudah masuk spesies langka, Homo jombloensis ancientus. Di kampung saya ini legenda hidup, bukan karena prestasi, tapi karena setiap lebaran, pertanyaannya bukan lagi, kapan nikah? Melainkan, masih hidup, Matt? Cerita ini terjadi sebulan lalu. Sebuah kisah penuh air mata ketawa. Sore itu, saya lagi mager di teras sambil ngitung semut lewat, hobi yang hanya dimiliki jomblo sejati. Tiba-tiba Bu Linda, tetangga kecenan kinclong usia 38 tahun, manggil dari balik pagar. Mas Slamet, bantuin dong, keran rumah bocor. Sebagai pria yang lebih sering benerin hati sendiri ketimbang benerin keran, tentu saya merasa ini adalah misi hidup. Saya langsung nyamber kayak Power Ranger dipanggil markas. Bu Linda ini luar biasa. Di usia 38, mukanya masih kayak mahasiswi semester 3. Kalau lewat, angin pun berhenti bertiup, motor lewat ngerem mendadak, dan burung-burung langsung bikin orkestra dadakan. Masuk ke rumahnya, saya langsung ke TKP, keran bocor. Keran itu netes kayak hati saya tiap malam minggu. Penuh luka, bro. Saya jongkok, sok serius pegang kunci Inggris, padahal saya sendiri bingung cara make-nya. Tapi, demi harga diri cowok, saya pura-pura paham, sambil bergumam sendiri kayak insinyur robot. Setelah perjuangan penuh keringat dan ketidakpastian, keran beres. Sebagai hadiah, Bu Linda bikinin saya kopi dan gorengan. Wah, di mata saya itu udah kayak candlelight dinner di hotel bintang 5. Sambil ngemil, saya iseng bilang, Bu Linda, kok makin seger ya? Jangan-jangan ibu tidur pakai air kelapa muda tiap malam? Bu Linda ketawa ngakak. Suara ketawanya kayak ringtone Nokia jadul, renyah, berkesan, dan bikin nostalgia. Karena suasana mendukung, saya nekat. Dengan suara bergetar kayak ponsel murah, saya bilang, Bu, sebenarnya saya ada rasa sama perempuan dan orangnya lagi di depan saya ini. Hening. Sumpah, jangkrik aja kayaknya saling pandang dan bisik-bisik, waduh, ini orang serius. Bu Linda senyum, tapi senyum kayak sales asuransi pas mau nolak klien. Mas Slamet, saya udah punya suami, loh. Saya jawab cepat, sambil pasang tampang sedia elegan, nggak apa-apa, Bu. Saya juga punya cita-cita walau sering ditertawakan orang. Malam itu, saya pulang dengan hati campur aduk, bahagia karena berani, sedih karena mental koyak, dan lapar karena cuma dikasih satu gorengan. 2 hari kemudian, panggilan kedua. Mas Slamet, kerannya bocor lagi. Saya mulai curiga, ini keran bocor apa hati saya yang bocor? Tapi tetap, saya pasang badan. Jomblo harus pantang mundur, kawan. Sampai di rumah Bu Linda, suasananya beda. Ada wangi parfum, ada lagu galau pelan-pelan dari radio, ada angin sepau-sepoi ala FTV sore. Selesai benerin, kami ngopi lagi. Kali ini auranya lebih berasa. Beda kayak awal. Lalu, tiba-tiba Bu Linda bilang lirih, Mas, dulu saya juga pernah punya rasa itu, tapi saya takut merusak rumah tangga saya. Saya nyaris teriak, kita bisa rahasiakan kok, Bu. Tapi saya tahan. Saya cuma angguk sambil pura-pura bijak, padahal dalam hati udah jungkir balik kayak sirkus. Malamnya, dapat wa dari Bu Linda. Mas, lampu dapur mati. Saya langsung gas. Ini pertanda. Lampu padam, hati menyala. Sampai di rumahnya, suasana makin absurd. Rumah sepi, Bu Linda pakai daster sederhana yang jangan tanya. Jantung saya langsung kerja lembur. Saya cek lampu. Ternyata kabel copot doang. Gampang. Tapi pas mau pamit, Bu Linda nahan tangan saya,
kayak adegan drama Korea murah. Mas, kalau waktu itu saya bilang iya. Mas mau bawa saya kemana? Sumpah, saya blank. Mau Jawa ke Bali takut dikira ngibul. Mau Jawa ke warteg takut dikira pelit. Akhirnya saya jawab, saya nggak punya apa-apa, Bu, tapi saya bisa bawa ibu ke taman kota, duduk bareng, nonton anak kecil main layangan, sambil nyari wifi gratis. Bu Linda ketawa. Tapi ada air mata juga di ujung matanya. Ibu capek, Mas capek berjuang sendiri. Saya pegang pundaknya, dengan ketulusan level ustaz dadakan, dan bilang, sabar, Bu. Kalau capek, istirahat. Jangan dilawan. Jangan kayak saya, capek jomblo tapi pura-pura kuat. Akhir cerita, saya pulang dengan dada penuh rasa nano-nano. Bukan karena gagal dapat Bu Linda, tapi karena sadar, saya bukan gagal move on, saya malah berhasil naik level. Dari tukang benerin keran, jadi tukang baper profesional. Sampai sekarang, tiap lewat rumah Bu Linda, saya cuma bisa senyum kecut sambil bergumam. Selamat fokus, Matt. Fokus. Keran banyak yang bocor di dunia ini, jangan cuma nunggu satu keran. 3 minggu setelah semua kehebohan itu, hidup saya kembali normal. Rutinitas saya tidak berubah. Ngitung semut, ngitung cicilan, ngitung umur sendiri. Sampai suatu sore, pas lagi ngeteh di teras sambil nonton burung gereja rebutan remah roti, tiba-tiba ada suara klakson kecil dari depan pagar. Saya intip, ada motor mati parkir. Di atasnya, seorang perempuan muda, sekitar umur 25 tahunan, pakai jaket ojek online. Mas Slamet, ya? Katanya sambil senyum manis, kayak es krim rasa stroberi di siang bolong. Saya bingung. Perasaan saya gak pesan makanan. Atau jangan-jangan ini paket jodoh? Ini ada kiriman, katanya. Dia sodorin satu kotak kardus kecil. Saya cek, ada tulisan tangan di atasnya. Untuk Mas Slamet, tukang benerin keran dan hati. Bu Linda. Saya buka pelan-pelan. Isinya, sebuah kunci Inggris baru, kinclong, cakep, siap pakai. Dan secari surat kecil. Mas Slamet, makasih sudah jadi teman baik. Ini kunci Inggris baru, biar kalau nanti ada keran lain yang bocor, Mas siap. Termasuk kalau suatu saat, ada hati lain yang butuh dibenerin. Jangan berhenti jadi Slamet yang baik. Dunia butuh lebih banyak orang kayak Mas. Saya tertegun. Lama. Di saat banyak orang sibuk cari pasangan, saya baru sadar kadang, hidup ngasih kita bukan jodoh, tapi pelajaran. Biar kita kuat, biar kita siap, buat perjalanan yang lebih jauh. Saya pandang kunci Inggris itu, kayak pahlawan baru dapat senjata sakti. Lalu, tanpa sadar, saya ngomong sendiri. Tenang, Bu Linda, kunci ini bakal saya pakai. Bukan buat benerin kenangan, tapi buat benerin masa depan. Hari itu, angin sore kayak tepuk tangan kecil buat saya. Dan burung gereja di pohon depan, kayak ngasih standing ovation.